Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anakku kelas 5A dan 5B? Alhamdulillah, semoga kalian sehat-sehat semua ya. Bertemu lagi dengan Bu Zeni ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu ya. Kalau kemarin 2 hari sudah bertemu dengan Bu Umi. Nah, hari ini untuk mata pelajaran IPS dengan Ibu ya. Baik anak-anakku sekalian, pagi ini sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita dalam pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian mendapatkan kemudahan juga dalam belajar. Ya, kita mulai berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Dimulai. Berdoa selesai ya. Baik anak-anakku sekalian, sudah siap belajarnya? Ya, kalau sudah, siapkan alat tulisnya ya. Kemudian perhatikan video Ibu ini baik-baik serta kalian dengarkan ya. Baik, kita mulai ya. Kali ini Ibu masih membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Muatannya kalau kemarin dengan Bu Umi IPA, sekarang dengan Ibu muatan IPS ya. Masih kita bahas subtema 1 ya. Baik, kita mulai saja anak-anak ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa memahami kegiatan ekonomi di sekitar lingkungan sekitar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, siswa dapat menentukan bidang usaha di lingkungan sekitar. Nah, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi ya anak-anak. Baik, tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu mengerti dan memahami pengertian kegiatan ekonomi. Ayo, siapa di antara kalian yang masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Betul, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jenis-jenis bidang usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu di Indonesia ada beberapa jenis ya. Perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah karena Indonesia adalah negara agraris, maka usaha yang pertama adalah di bidang pertanian. Meliputi apa saja anak-anak? Yang pertama, usaha pertanian itu kita lihat, Ibu punya gambar ini. Hayo, sedang apa ini anak-anak? Ya, ini sedang bercocok tanam atau menanam padi. Pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam, dapat dilakukan di sawah, ladang atau tegalan. Jadi pertanian itu kegiatan bercocok tanam ya. Ini salah satunya adalah menanam padi. Kemudian yang kedua adalah usaha bidang perkebunan. Nah, ini gambar apa? Ya, perkebunan kelapa sawit. Nah, usaha perkebunan dilakukan masyarakat dan pemerintah biasanya. Jenis tanaman perkebunan itu, nah salah satunya ini ya, kelapa sawit. Ini untuk minyak goreng. Nah, kemudian karet untuk ban, tebu untuk gula, tembakau untuk rokok. Yang C selanjutnya usaha peternakan. Nah, ini peternakan unggas, yaitu peternakan ayam. Lanjut ya. Peternakan merupakan usaha membudidayakan hewan ternak. Hewan ternak itu dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah hewan besar berkaki 4 ya, sapi, kerbau. Kemudian nih lihat gambarnya peternakan sapi ya, ini ya. Kemudian yang kedua hewan sedang, itu domba, kambing. Nah, yang ketiga nih gambar domba ya. Yang ketiga adalah hewan unggas. Unggas itu ada ayam, itik, burung. Nah, dilanjut ya. Nah, yang keempat, usaha perikanan. Nah, perikanan itu dibedakan menjadi perikanan darat,
dan perikanan laut. Perikanan darat yaitu berupa kolam, waduk, sungai, dan tambak. Nah, contoh hasilnya adalah ikan mas, kemudian ikan nila, dan ikan lele. Yang kedua, perikanan laut, budidaya ikan di laut. Nah, ini ikannya berupa ikan tongkol, kakap, tuna, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah usaha bidang perindustrian. Ini merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari sumber daya alam yang sangat banyak di Indonesia. Nah, ini dibedakan industri rumah tangga. Itu cirinya dilakukan sedikit orang, modalnya kecil, dikerjakan dengan tangan. Contohnya seperti ini ya, kegiatan pembuatan keramik. Selain ini kamu bisa mencontohkan yang lain ya. Kemudian selanjutnya industri besar. Ini dilakukan oleh pabrik, tenaga kerjanya jumlahnya biasanya besar, peralatannya juga modern. Contohnya ini ya, pabrik tekstil. Nah, di Kerawang kan banyak pabrik ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya usaha bidang perdagangan. Nah, kalau zaman dulu perdagangan itu disebut barter karena tidak ada alat tukar berupa uang, tapi tukar menukar barang. Kalau saat ini alat tukarnya sudah berupa uang, jadi kita tinggal mau membeli apa dengan uang. Nah, pedagang itu pedagang kecil, yaitu menjual barang secara eceran langsung ke pembeli. Mereka mendapatkan barang dari pedagang besar yang disebut grosir. Contohnya warung, toko, pedagang kaki lima. Ada yang punya warung di rumah? Nah, itu termasuk pedagang kecil ini ya. Nah, selanjutnya pedagang besar itu menjual barang dalam jumlah banyak. Pedagang besar melayani pedagang kecil. Barang-barang diperoleh dari pabrik pedagang besar yang disebut grosir. Ini lihat ya, seperti Indogrosir. Kemudian apalagi ya, Lotte Mart ya, seperti itu ya. Lanjut, usaha bidang jasa. Nah, bidang jasa itu umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Contoh, ini apa ya? Ya, dokter, jasanya apa? Mengobati orang sakit. Kemudian ini apa? Bu guru. Bu guru itu memberikan ilmu. Ini apa ya? Nah, ini rental, memberikan jasa rental mobil. Kita lanjutkan ya anak-anak. Yang kelima, usaha bidang pertambangan, yaitu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Umumnya dilakukan pemerintah. Hasil pertambangan untuk kepentingan dalam negeri. Setelah itu baru diekspor ke luar negeri. Ini contoh mendulang emas nih. Ini secara tradisional ya. Nah, kalau ini perlu kalian ketahui, ini tambang emas di Freeport di Irian Jaya. Nah, ini bentuknya sudah seperti sumur begini ya, karena emasnya saking banyak sekali, jadi digali terus seperti ini ya. Lanjut, yang selanjutnya yang F, usaha bidang pariwisata. Indonesia memiliki alam yang indah yang dimanfaatkan untuk wisata. Usaha bidang pariwisata meliputi ini, menjual souvenir, kemudian guide, pemandu wisata. Nah, ini tempat wisatanya ya. Di mana ini? Bali. Ya, lanjut. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang materi hari ini ya. Besok kita lanjutkan lagi dengan materi selanjutnya. Nah, hari ini ada tugas kalian kerjakan. Buku paket halaman 3637. Evaluasi buku IPS, evaluasi IPS LKS halaman 52. Maaf Ibu salah. Jadi yang kedua ini buku paket masih ya, buku paket evaluasi IPS halaman 52. Yang ketiga buku LKS tema 2 halaman 13 bagian B dan 14. Nah, tugasnya nanti kirim ke Google Form yang nanti akan Ibu kirim ya.
Baik, sekian dulu pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa tulis nama, kelas, nomor absen di kolom komentar sebagai absensi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua ya anak-anak. Alhamdulillah hari ini pembelajaran sudah selesai. Mohon maaf bila dalam penyampaian Ibu banyak kurang, kemudian banyak kekhilafan. Billahi taufik wa hidayah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.